Tahu nggak teman-teman bahwa ada 70.000 orang Yahudi asli Iran, asli Asfahan akan keluar bersama Dajjal, akan support Dajjal, akan dukung Dajjal nanti di akhir zaman. Dan saya pernah di DM oleh salah satu teman-teman penonton channel ini, Syekh, kok bisa ada 70.000 orang Yahudi yang akan support Dajjal dari Iran? Emang ada orang Yahudi di Iran sampai ada jumlah sebanyak itu yang support Dajjal? Makanya teman-teman, insya Allah hari ini saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan cerita tentang hubungan yang agak misterius antara Iran dan Yahudi. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Academy. Ceritanya teman-teman sebenarnya tidak mulai dari sekarang. Ceritanya mulai dari zaman dahulu, mungkin dari zaman Nabi Sulaiman teman-teman. Banyak masalah yang di zaman kita, yang kita kira masalah ini kompleks sekali, solusinya apa. Tetapi kalau kita pantau sejarah, kita bisa langsung tahu solusinya apa dan kenapa kejadian itu bisa terjadi. 2700 tahun yang lalu teman-teman, ada raja yang sangat terkenal sekali, namanya Raja Nabuchodonosor. Dia itu memimpin satu area, satu daerah namanya Babilonia, yang sekarang namanya Irak teman-teman. Dan raja itu saking pengaruhnya pada sejarah manusia, dia itu bukan raja yang baik teman-teman ya. Saking pengaruhnya pada sejarah manusia, pernah disebutkan di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Nabuchodonosor itu memerangi orang Yahudi dan memperbudak mereka teman-teman. Dan terjadi sebuah kejadian namanya As-Sabi Al-Babili. Kalau kita translate kata As-Sabi Al-Babili itu artinya, As-Sabi itu artinya pembuangan atau pengusiran. Al-Babili itu dari kata Babilonia. Jadi artinya pembuangan ke Babilonia. Itu nama peristiwanya dalam sejarah teman-teman. Orang Yahudi dibawa ke Babilonia dan mereka diperbudak dan dipaksa untuk bekerja rudi di sana. Dan ini salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Yahudi. Tidak bisa membahas sejarah Yahudi tanpa menjelaskan peristiwa ini. Peristiwa pembuangan ke Babilonia. Tapi Raja Nabuchodonosor ini lupa sangat hal yang sangat penting, bahwa ketika dia memperbudak orang Yahudi, dia masih punya satu musuh lain yang sangat kuat. Siapa itu kira-kira? Musuh itu teman-teman adalah negeri Persia, atau yang sekarang namanya Iran. Dia itu musuhnya negeri Babilonia. Negeri Persia teman-teman waktu itu dipimpin oleh seorang raja namanya Qurash. Jangan bingung teman-teman dari banyak nama ini. Nanti insya Allah editor dan admin akan tambahkan nama-nama dengan cara yang rapi supaya teman-teman tidak bingung. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah hal yang sangat penting agar kita menjaga agama kita, agar kita memahami agama kita, agar kita menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang tersebar di seluruh dunia. Bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Arab dengan biaya yang sangat terjangkau, bisa hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka ada kelas bahasa Arab mulai dari nol, dibimbing sampai lancar berbahasa Arab. Cocok buat yang jadwalnya padat karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu. Dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren karena mulai dari nol. Jadi teman-teman, di satu saat Qurash itu memerangi Babilonia. Waktu itu Nabuchodonosor sudah meninggal dunia. Qurash itu memerangi Babilonia, memerangi Irak, dan ingin menguasai Babilonia itu teman-teman. Dan seperti biasa, Yahudi mengkhianati Babilonia. Yahudi pergi diam-diam ke Raja Qurash itu. Dan mereka menawarkan bantuannya ke Raja Qurash itu. Mereka menawarkan bantuannya supaya Raja Qurash itu bisa mengalahkan Babilonia teman-teman. Jadi teman-teman, ujung-ujungnya Raja Qurash itu, pemimpin negeri Persia, dia berhasil mengalahkan keturunan Nabuchodonosor, berhasil menguasai Babilonia. Makanya waktu itu Raja Qurash mau
membalas kebaikan orang Yahudi. Maka dia mengirim beberapa dari mereka ke Baitul Maqdis, dan beberapa dari mereka dibawa untuk tinggal bersama dia di negeri Persia. Dan ini awal mulanya Yahudi muncul di negeri Persia. Sebelumnya tidak ada Yahudi di negeri Persia, teman-teman. Dan orang-orang Yahudi yang memilih untuk tinggal di negeri Persia itu, mereka didekatkan dengan penguasa. Jadi mereka ibarat orang dekat, mereka ibarat orang dalam, mereka sangat pengaruh dalam pemerintahan negeri Persia waktu itu. Cerita kita sampai detik ini, teman-teman, sebelum Masehi. Jadi orang Yahudi tetap tinggal di Persia. Sampai abad 4 Masehi, teman-teman, terjadi satu peristiwa lagi yang sangat penting dan sangat pengaruh, yaitu ada beberapa suku dari negeri Kukaz. Kukaz itu yang sekarang apa? Kaukasus ya. Kukaz, negeri Kukaz. Ada beberapa suku dari negeri Kukaz itu memeluk agama Yahudi. Dan mereka itu, suku-suku tersebut yang sekarang ciri-ciri fisiknya itu mirip bule, teman-teman ya. Warna rambutnya, warna matanya misalnya, ciri fisiknya itu mirip bule. Dan suku-suku tersebut memang salah satu cirinya mereka suka pindah-pindah. Dan mereka pindah ke Eropa, teman-teman. Dan ini awal mula munculnya orang Yahudi di Eropa. Orang Yahudi di Eropa ya syabab itu banyak sekali sekarang. Jadi orang Yahudi di Eropa itu jumlahnya lebih banyak dari orang Yahudi di Israel sendiri, di penjajahan Israel. Coba bayangkan, orang Yahudi sejak waktu itu sampai hari ini banyak yang tetap di Eropa, tidak pergi. Kondisinya tetap seperti itu, teman-teman, sampai Rasulullah SAW diutus, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin, kemudian Umar bin Khattab memimpin, kemudian Utsman bin Affan memimpin dan dibunuh, dan Ali bin Abi Thalib memimpin. Di era itu muncul bibit pertama Syiah, teman-teman. Dan itu kami sudah jelaskan di kajian lainnya. Teman-teman bisa nonton dan pelajari. Muncul awal atau bibit pertama Syiah. Dan salah satu aktivis pertama Syiah waktu itu, atau pendiri pertama Syiah, dia bukan pendiri pertama sebenarnya, tetapi salah satu orang yang sangat penting dalam ajaran Syiah, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu mantan Yahudi, teman-teman. Dia itu aslinya orang Yahudi yang memeluk agama Islam. Sampai abad ketiga Hijriyah, teman-teman, terbentuk sebuah kerajaan Islam bermazhab Syiah 12 di negeri Persia. Namanya Kerajaan Buwaihiyah. Kerajaan Buwaihiyah. Kerajaan Buwaihiyah itu tercatat dalam sejarah bahwa mereka memberi prioritas ke orang Yahudi. Mereka membuat orang Yahudi itu istimewa. Mereka membuat orang Yahudi itu sangat dekat dengan istana pemerintahan. Mereka di sana itu mendapatkan banyak misalnya pekerjaan yang bagus, mereka dapatkan banyak jabatan yang sangat tinggi dan lain-lain. Orang Yahudi waktu itu di kerajaan Buwaihiyah memilih untuk tinggal di sebuah kota yang namanya Asfahan. Ini kota yang namanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman, kerajaan Buwaihiyah itu runtuh dan terbentuk kerajaan baru namanya Kerajaan Safawiyah. Itu kerajaan Islam bermazhab Syiah 12 yang ada di negeri Persia juga, teman-teman. Tetapi bedanya, kerajaan Safawiyah itu kerajaan yang tidak begitu suka dengan Yahudi. Maka mereka menjauhkan orang Yahudi, mereka tidak lagi memberikan prioritas, mereka tidak lagi menjadikan orang Yahudi itu istimewa. Tetapi masih tetap ada banyak orang Yahudi yang tinggal di negeri Persia waktu itu, khususnya di kota Asfahan, teman-teman. Sampai negeri ini, kerajaan ini runtuh dan terbentuk kerajaan baru namanya Kerajaan Ifsyariyah, teman-teman. Kerajaan Syiah 12 yang berada di negeri Persia juga, sampai runtuh kerajaan Ifsyariyah itu, teman-teman, dan terbentuk kerajaan baru namanya Kerajaan Al-Qadiriyah, ya. Itu kerajaan Islam bermazhab Syiah 12 yang juga dekat dengan Yahudi.
Sampai teman-teman kerajaan tersebut runtuh dan terbentuk kerajaan baru namanya kerajaan Bahlawiyah, teman-teman. Dan itu sangat dekat tanggalnya, atau tanggal terbentuknya kerajaan itu sangat dekat, teman-teman. Kemarin 1925, jadi hanya 100 tahun yang lalu saja. Kerajaan Bahlawiyah itu merupakan kerajaan yang paling dekat dengan orang Yahudi. Sampai orang Yahudi yang tinggal di negeri Persia atau Iran, ya, mereka itu sebut Raja Ridha Bahlawi itu Quraisy kecil. Quraisy itu, ada yang masih ingat Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah pemimpin Persia waktu itu yang menyelamatkan orang Yahudi. Saking Ridha Bahlawi itu memberi prioritas kepada orang Yahudi di tahun 1925 itu, mereka orang Yahudi di sana sebut Ridha Bahlawi itu sebagai Quraisy kecil gitu. Keadaan dan kondisi orang Yahudi di Iran waktu itu di bawah kepemimpinan kerajaan Bahlawiyah, Raja Ridha Bahlawi itu kondisi yang luar biasa baik. Mereka sangat kaya, dagangannya lancar, diberi prioritas, diberi banyak kesempatan, dipilih dalam pemerintahan dan lain-lain. Sampai tahun 1948, teman-teman. Dan saya yakin banyak dari teman-teman yang tahu apa yang terjadi di tahun tersebut. Yang terjadi di tahun tersebut adalah Israel menjajah Palestina. Makanya banyak orang Yahudi yang memilih untuk pindah ke Israel. Banyak orang Yahudi dari Iran memilih untuk pindah ke Israel bukan karena mereka diperlakukan dengan buruk, bukan karena mereka didiskriminasi, tetapi karena memang ada dorongan yang luar biasa dari pemerintah penjajahan Israel untuk menarik orang Yahudi. Diberi rumah gratis, diberi pekerjaan yang bagus, diberi gaji yang banyak, seperti itu. Makanya banyak orang Iran beragama Yahudi memilih untuk pindah ke Israel waktu itu. Tetap ada orang Yahudi yang tidak pindah, ya. Waktu itu orang Yahudi yang pindah ke Israel dari Iran jumlahnya mencapai 150.000, teman-teman. Coba bayangkan, banyak sekali. Sampai tahun 1979, teman-teman. Banyak hal yang berubah di tahun ini. Dan kalau ada teman-teman yang hobinya baca sejarah, pasti tahu apa yang terjadi di tahun 79 itu. Yang terjadi di tahun 79 itu, kerajaan Bahlawiyah runtuh dan terbentuk sebuah republik baru namanya Republik Islam Iran. Khomeini datang dari Perancis karena memang dia mungkin diasingkan ke Perancis, atau istilahnya mengasingkan diri sendiri, memilih untuk pergi ke Perancis, datang lagi ke Iran, membentuk republik baru itu, Republik Islam bermazhab Syiah 12. Waktu itu pemerintah Iran tahun 79 itu mulai menjauhkan Yahudi, mulai menyampaikan kepada Yahudi bahwa kalian tidak di-welcome di sini, atau setidaknya kalian tidak akan dapat keutamaan sebagaimana dapat di kerajaan sebelumnya, kerajaan Bahlawiyah, teman-teman. Makanya di waktu itu banyak orang Yahudi yang memilih untuk pindah ke Israel, pindah dari Iran ke Israel. Jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak yang pindah, tetap ada yang masih bertahan di Iran sampai hari ini, teman-teman. Sekarang, teman-teman, sesuai data tahun 2021, jumlah orang Yahudi di Iran itu mencapai sekitar 10.000 orang. Dan mereka itu berada di dua kota. Yang pertama kota Tahran, yang kedua adalah kota Asfahan. Sementara orang Israel yang keturunan Iran, keturunan Persia itu banyak sekali. Sekitar 200.000 lebih, teman-teman. Bahkan mantan presiden Israel itu keturunan Yahudi, keturunan Iran, teman-teman. Bahkan mantan menteri pertahanan Israel itu keturunan Iran, teman-teman. Dan informasi berikut akan mengejutkan banyak dari teman-teman. Kira-kira di Timur Tengah, mana tempat yang paling banyak mempunyai orang Yahudi? Ya, tentu saja Palestina, karena memang orang Yahudi menjajah Palestina. Tapi mana tempat nomor 2? Kira-kira mana? Mesir, Yaman, atau mana kira-kira? Tempat nomor 2 itu adalah Iran, teman-teman. Orang Yahudi itu masih ada di Iran sampai hari ini. Jumlahnya sekitar 10.000. Seperti yang kita sampaikan, mereka punya 76 tempat ibadah. Mereka punya 5 sekolah agama. Dan mereka punya 1 tempat duduk di DPR Iran. Sampai hari ini ada 1 tempat duduk yang tersimpan buat orang Yahudi.
Jadi di DPR Iran itu sistemnya berbeda, mungkin berbeda dengan DPR yang lainnya. Jadi di DPR Iran itu ada satu seat, satu tempat duduk khusus orang Yahudi, satu seat, satu tempat duduk khusus orang Bahai, satu seat, satu tempat duduk khusus orang misalnya minoritas yang lain. Pokoknya teman-teman, mereka masih berada di Iran sampai hari ini. Sebagaimana yang kita lihat teman-teman, hubungan antara Iran dan Yahudi itu hubungan yang kompleks teman-teman. Mungkin ada banyak dari teman-teman yang bakal bertanya, kira-kira kenapa di hadis Rasulullah, di hadis sahih Rasulullah ada tertulis bahwa 70.000 orang Yahudi dari Asfahan akan support Dajjal. Sementara hari ini jumlah orang Yahudi di Iran itu, di kota Asfahan itu tidak sampai 10.000 dan jumlahnya sebenarnya berkurang sekarang. Kenapa jumlahnya di hadis Rasulullah 70.000? Di mana kira-kira mereka itu? Mari kita bahas bersama. Tentu saja teman-teman, itu sudah pasti. Dajjal itu akan keluar setelah Palestina merdeka. Tidak harus langsung. Mungkin 100 tahun setelah Palestina merdeka. Mungkin 200 tahun setelah Palestina merdeka. Tidak langsung. Tetapi maksud saya, Dajjal itu akan keluar ketika Palestina sudah dalam keadaan merdeka. Itu sudah pasti teman-teman. Itu sudah pasti sesuai tanda-tanda akhir zaman. Dan kita sudah jelaskan topik ini sebelumnya teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan ini pernah muncul di benak saya pas saya masih kecil. Kira-kira ketika Palestina merdeka, orang Yahudi yang tinggal di Palestina itu akan kemana? Sekarang di Palestina ada sekitar 7 juta orang Yahudi. Misalnya Palestina merdeka hari ini, kira-kira orang Yahudi yang di Palestina itu akan kemana? Ya, tentu saja teman-teman, mereka akan pindah. Ada yang akan pindah ke Eropa, ada yang akan pindah ke Amerika, ada yang akan pindah ke negara Arab lainnya, karena memang ada orang Yahudi keturunan Arab, ya. Ada yang akan pindah ke Iran juga, sesuai keluarganya. Jadi kalau ada orang punya keluarga di Amerika, dia pindah ke Amerika. Ada orang punya keluarga di Eropa, dia pindah ke Eropa. Dan kalau ada yang punya keluarga di Iran, dia akan pindah ke Iran. Jadi setelah Palestina merdeka, orang Yahudi itu akan memenuhi banyak tempat lain di seluruh dunia, termasuk Iran, teman-teman. Jadi setelah itu, ketika Allah mengizinkan Dajjal itu muncul dan keluar, Dajjal itu kan destinasi utamanya adalah Baitul Maqdis, adalah Palestina. Dajjal kan tidak bisa masuk Makkah, tidak bisa masuk Madinah. Jadi ketika Dajjal ke Palestina, dia tidak mau sendiri. Dia mencari support, mencari dukungan. Kira-kira dia mencari dukungan siapa? Wah, di sini hadis Rasulullah SAW. Dia akan mencari dukungan orang Yahudi yang berada di kota Asfahan, dan dia akan merayu orang Yahudi yang di sana, ayo datang sama saya supaya saya membantu kalian balik lagi ke Palestina. Ini rayuan Dajjal terhadap orang Yahudi yang ada di Asfahan. Seperti ini ceritanya teman-teman. Kenapa di hadis Rasulullah ada tertulis bahwa 70.000 orang Yahudi akan support Dajjal dari kota Asfahan. Kalau kita cerita tentang tanda hari kiamat itu teman-teman, tidak ada habisnya ya. Sangat seru dan sangat bikin takut juga teman-teman. Tapi sekian dari Al-Faqir menjelaskan hubungan yang kurang jelas ya antara Iran dan Yahudi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Ayo kita tutupi kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس